Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Burhanuddin, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Anjatan, dan izinkan pada kesempatan kali ini mencoba untuk membuat sebuah problem solving dari sebuah permasalahan yang sudah umum sebetulnya dihadapi oleh hampir mayoritas guru di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Terlebih di mana saya juga mengajar di salah satu SMA negeri yang posisinya itu di ujung daerah, di ujung kabupaten, dan bisa dikatakan sumber daya manusianya cukup variatif, namun lebih didominasi oleh didominasi oleh para peserta didik yang mempunyai background keluarga sebagai seorang petani, di mana jika dilihat dari backgroundnya maka bisa sedikit awal disimpulkan mereka memiliki kemampuan ataupun daya saing yang mungkin tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan di kota-kota besar. Nah, salah satu permasalahan yang muncul ketika saya mengajar adalah rendahnya partisipasi siswa. Nah, rendahnya partisipasi siswa itu memang disebabkan berbagai macam hal. Namun yang pada kesempatan kali ini saya fokuskan adalah rendahnya partisipasi mereka di saat mengerjakan latihan. Jadi kalau misalnya di persepsi mungkin kita bisa melakukan permainan-permainan untuk melatih fokus mereka. Kemudian di dalam kegiatan inti juga kita bisa menyisipkan berbagai macam metode pembelajaran, entah itu jigsaw atau yang lainnya. Nah, terkadang di saat latihan ataupun ujian cenderung kita menggunakan metode yang baku dan berorientasi pada pemahaman kuno. Di antaranya adalah saat latihan atau saat pengambilan nilai atau penilaian, murid cenderung pasif dan itu dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Jadi ketika guru duduk ketika siswa itu mengerjakan penilaian itu dengan hanya duduk, kemudian mereka mengerjakan tugasnya, itu bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Namun dengan berubahnya pemandangan atau sudut pandang tentang bagaimana itu memupuk karakter seorang murid untuk menjadi seorang pelajar yang merdeka, hal tersebut sudah sewajarnya untuk mulai dikesampingkan. Baiklah teman-teman semuanya, di sini sudah ada hasil dari sebuah penelitian di mana sini ada measure of sampling adequacy, yaitu untuk mengukur kecukupan untuk tiap variabel individual. Nah, ini diambil dari perhitungan MSA dan di sini saya mengambil partisipasi belajar. Nah, maksud dari partisipasi belajar di sini adalah salah satunya saat mereka melakukan penilaian itu sendiri ya. Oke, baik. Di sini kita sudah ada kemampuan bertanya, ada kemampuan mengerjakan tugas. Nah, ini di sini sudah ada penjelasannya ya. Dan saya menitikberatkan pada kemampuan mengerjakan tugas. Dan nilainya itu memang masih di bawah di bawah 1 ya. Dan ini menandakan bahwasanya hasil atau hal-hal yang diuji di sini itu memang kurang bagus. Kemudian setelah dilakukan sebuah hipotesa, maka bisa disimpulkan bahwasanya akar permasalahan yang muncul di sini itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan memang berasal dari para murid itu sendiri ya. Kenapa? Karena memang variasi model pembelajaran yang disediakan atau disajikan saat melakukan proses itu
masih rendah, meskipun sudah ada tapi tidak di follow up ke pelaksanaan yang ada dalam penilaian. Nah, itu dia akar permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada beberapa alternatif solusi. Solusi yang memang sangat sering muncul adalah kaitannya tentang penggunaan media game. Dan bagaimana penggunaan medianya, mari kita diskusikan bersama.